materinya sama-sama. Ya sebelumnya, apa kabar kalian semuanya hari ini? Saya doakan semuanya baik hari ini ya. Ini materi kita kali ini membuat laporan keuangan oleh saya sendiri. Mata pelajarannya berkreatif dan kewirausahaan kelas 12 asisten perawat SMK plus ISB Suralaya Tasikmalaya. Ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai 4.20. Pertama, membuat laporan keuangan. Kemudian indikatornya pencapaian kompetensi yang pertama menemukan cara membuat laporan keuangan, menganalisis laporan keuangan, yang ketiga menunjukkan laporan keuangan, keempat menjelaskan laporan keuangan, kelima merumuskan laporan keuangan. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model project based learning berbasis porsi, literasi dan PPK, peserta didik dapat membedakan dan membuat laporan keuangan sederhana dengan benar. Sebelum masuk materi, kita mengingat materi minggu kemarin, tunjuk siswa menggunakan word wall. Ya, materinya masih tentang laporan keuangannya kemarin ya. Kita lanjut saja. Laporan keuangan usaha. Laporan keuangan usaha adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ya, jadi setiap perusahaan harus memiliki yang namanya laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan adalah ringkasan suatu proses pencatatan. Jadi setiap laporan keuangan itu harus wajib dicatat. Merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun, buku yang bersangkutan. Itu menurut Pak Ridwan tahun 2004, halaman 17. Kemudian laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi yang pertama neraca, kemudian laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aktivitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, kemudian catatan dan laporan lain serta materi. Kemudian penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan biasanya yang pertama investor, yang kedua adalah karyawan, yang ketiga adalah pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, kemudian pelanggan, pemerintah, serta masyarakat. Tujuan laporan keuangan pertama menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja perusahaan serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama adalah harus dapat dipahami, kemudian relevan, kemudian ada keandalan, kemudian dapat diperbandingkan dengan. Nah, sesuai kesepakatan kita minggu kemarin, kita akan bermain ledak rumus lah ini ya. Ini akan diacak siapa yang menjadi guru terlebih dahulu ya. Jadi materinya sudah saya share minggu kemarin, kemudian kalian juga sudah belajar. Akan kita acak menggunakan word wall siapa yang akan maju menjadi guru. Jadi bukan hanya saya yang jadi guru, jadi kalian belajar untuk bisa menjelaskan di depan ya. Kita lanjut ke manfaat laporan keuangan. Ada 2, yang pertama internal dan eksternal. Yang internal adalah pengelola atau direksi atau manajemen laporan keuangan memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting dan kontrol internal. Kemudian yang kedua adalah karyawan. Karyawan Anda akan tertarik dengan informasi keuangan yang terkait dengan stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Kemudian eksternal, ini ada sisi investor atau owner. Investor atau owner berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan risiko yang terkait dengan investasi modal. Nah, kemudian yang kedua, pemberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang beserta bunganya dengan tepat waktu. Kemudian 3, supplier. Pihak supplier dan pemberi hutang jangka pendek lainnya berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan bayar hutang jangka pendeknya atau givers ya. Nah, kemudian yang keempat, pelanggan memerlukan informasi yang berhubungan dengan kelangsungan perusahaan, terutama pelanggan yang melakukan kerjasama jangka panjang. Bagi pemerintah, mereka dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Jadi ada pajak perusahaan, kamu harus laporan keuangan berhubungan dengan pajak perusahaan ya.
Kalian semua pasti sukses ya. Habis ini jangan lupa kalian akan mendadak guru ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya.